Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mengadakan Kultum Remaja Islam SMP Negeri 7 Magelang bersama Ustadzah Raih Safitri dengan tema Menggapai Keberkahan Bulan Ramadan. Sebelum itu, mari kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita membaca ayat suci Al-Quran berserta artinya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Mbak Adima, dinyalakan ya kameranya. Assalamualaikum, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan tausiah bersama Ustadzah Raih Safitri. Sebelum itu, jika ada yang ingin ditanyakan, harap tulis di komentar di kolom chatnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridin yabadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di 2 minggu terakhir ini. Anak-anakku kelas 7 dan 8 SMP Negeri 7 Magelang yang dirahmati Allah, hari ini kita mengikuti Kultum Remaja. Di kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai orang yang merugi di bulan Ramadan. Kalau tadi temanya menggapai keberkahan di bulan Ramadan, tetapi nanti mengerucut di orang yang merugi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang besar bagi umat Islam, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh arti dan penuh makna bagi kita semua. Karena apa? Karena di bulan itu, apapun yang kita lakukan itu akan berlipat ganda. Pahala-pahala diobral, ya, di-sell, didiskon sama Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan siapa yang mau mengambil pahala. Namun anak-anakku, perlu kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang berkah, namun bulan Ramadan juga mampu membuat rugi bagi diri kita sendiri. Kalau kita memilih untung atau rugi, pastinya kita memilih keuntungan ya dalam segala hal. Nah, tentu
di bulan Ramadan ini harap kita menjadikan 2 minggu yang terakhir ini bulan yang berupa bulan yang keuntungan, berlimpah keuntungan untuk diri kita sendiri. Nah, orang yang merugi di bulan Ramadan tentu ada ya. Kalau yang namanya untung pasti ada rugi. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadhanu summan salahu qablu an yughfaru lahu." Artinya apa? Sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, tetapi celaka bagi orang-orang yang ketika bulan Ramadan sudah selesai, tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita pergunakan bulan Ramadan ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita tahu pasti setiap insan itu punya kekhilafan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, jadikanlah bulan ini bulan yang penuh dengan taubat ya. Dibuat kita itu mencari ampunan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang rugi di bulan Ramadan itu ada 5 golongan ya, ada 5 golongan orang yang rugi di bulan Ramadan. Yang pertama ialah yang menganggap biasa saja bulan Ramadan. Artinya ketika bulan Ramadan datang biasa saja ya. Kita tidak suka, kemudian kita biasa aja, malah kadang kita sedih kalau bulan Ramadan datang itu. Sedih karena apa? Karena kita tidak bisa jajan di siang hari, tidak bisa makan, karena kita harus menahan dahaga, menahan lapar. Nah, jadi orang yang rugi itu yang pertama ialah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Kita anggap bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa, bulan yang sangat besar bagi kita. Sehingga ketika bulan Ramadan datang, kita ingin melakukan sesuatu hal yang banyak, dalam artian ibadah yang banyak, memperbanyak amal ibadah. Ya. Jadi kita harus menganggap bulan Ramadan itu bulan yang sangat besar, kita anggap suka cita, karena kita menganggap bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, sehingga kita harus bahagia ketika bulan Ramadan datang, dan kita harus bahagia juga ketika menjalankan ibadah puasa. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, tolong dipahami ya anak-anakku ya. Nah, kemudian yang kedua ialah yang tiba-tiba berubah dalam bulan Ramadan. Yang ketika menjadi alim, tiba-tiba berubah menjadi alim yang hanya pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu memang bulan yang sangat besar, yang berkah, apa-apa itu dilipat gandakan pahalanya. Dan tentunya ketika bulan Ramadan itu merupakan bulan yang harus kita memperbaiki diri. Namun tidak hanya bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan selesai, Syawal, nanti kita juga harus tetap istiqomah ya. Konsisten dalam memperbaiki diri. Jangan hanya ketika bulan Ramadan rajin sholat, melaksanakan 5 waktu, kemudian memakai kerudung, memakai jilbab, tetapi ketika setelah Ramadan selesai, jilbabnya kebur, terus kemudian tidak sholat 5 waktu. Nah, itu tidak. Yang dimaksud di sini ialah ketika hanya bulan Ramadan saja kita memperbaiki diri, tetapi ketika bulan Syawal nanti kita tidak memperbaiki diri juga. Nah, jadi golongan yang merugi di bulan Ramadan yang kedua ialah yang tiba-tiba berubah alim atau yang tiba-tiba menjadi lebih baik hanya ketika bulan Ramadan saja ya. Baiknya itu kita harus selalu baik ya. Bulan Ramadan itu baik, kemudian bulan Syawal itu dan seterusnya itu harus baik. Syukur-syukur nanti setiap iman itu ditingkatkan. Oke. Nah, anak-anak ya, Imam Ahmad itu pernah berkata bahwa seburuk-buruk kaum adalah
mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Nah, ketika kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, ketika kita rajin beribadah di bulan Ramadan saja, Imam Ahmad pernah mengatakan berarti itu merupakan seburuk-buruk kaum. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dibebaskan dari hal seperti ini ya. Jadi ketika kita bulan Ramadan, kita harus memperbanyak amal ibadah. Namun setelah bulan Ramadan kita juga harus memperbanyak amal ibadah. Tidak hanya ketika di bulan Ramadan saja. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang merugi di bulan Ramadan ialah hanya golongan yang ia hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Memang di bulan Ramadan ini kita menahan lapar, menahan haus ya. Tetapi apa? Tetapi sejatinya tidak hanya itu. Puasa diartikan menahan tetapi tidak hanya lapar dan haus saja. Banyak sekali yang harus kita tahan. Apa saja? Perbuatan maksiat, kemudian fisik dari tubuh kita juga ditahan, mulut kita ditahan agar tidak membicarakan sesuatu yang buruk kepada orang lain, tidak ghibah, kemudian juga telinga kita juga harus ditahan untuk tidak mendengarkan sesuatu yang buruk, kemudian mata kita juga ditahan. Pokoknya yang namanya puasa itu semuanya itu menahan dari hawa nafsu, menahan lapar, haus, dan menahan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ketika puasa hanya menahan lapar dan dahaga tanpa menahan perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu merupakan orang yang rugi. Nah, jadi ketika kalian kemarin-kemarin itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sekarang kita rubah ya. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga harus menahan dari perilaku-perilaku yang buruk, menahan dari waktu-waktu luang yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kalian memiliki waktu luang, itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Menunggu Bu Raih yang habis ini masuk, apakah ada pertanyaan dari yang tadi materi yang sudah disampaikan? Bisa langsung di chat saja. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak. Mohon maaf ya karena ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjutkan ya. Golongan yang keempat ya. Golongan yang keempat yang merugi ialah tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Memang yang namanya bulan Ramadan itu kita itu lelah ya, terus kemudian lemes karena tidak makan, makanya ketika sahur, tetapi apa? Tetapi ketika bulan Ramadan itu kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Waktu kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ketika kalian pagi sudah belajar daring, baik di sekolah atau di rumah, kemudian di rumah mungkin istirahat ya. Nah, setelah itu kalian pergunakan untuk hal-hal yang positif, bisa membantu orang tua, kemudian membaca buku, melakukan ibadah yang lain, kemudian asar ke masjid ya untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ketika bulan Ramadan, ketika kita hanya bermalas-malasan dengan alasan, duh puasa, aku jadi lemes, aku nggak bisa melakukan kegiatan yang lain, cuman tiduran aja atau main gawai saja. Nah, itu malah merugikan kita. Jadi ketika bulan Ramadan, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Apalagi ketika sore ini, sore yang waktu rawan sekali ya, rawan karena dengan ada istilah ngabuburit keluar. Nah, ngabuburit keluar itu kalau misalkan sesuatu yang tidak penting ya lebih baik melakukan kegiatan yang lebih positif atau kemudian belanja sekarang di toko-toko pasti banyak yang sale-sale yang diskon-diskon. Nah, kita malah ketika waktunya terawih tidak terawih tetapi malah belanja ya. Nah, itu merupakan waktu yang merugi ya, menghabiskan waktu saja. Seharusnya bisa dipergunakan untuk beribadah terawih tetapi malah digunakan untuk belanja atau main HP ya. Karena kita daringnya
belajar daring pakai gawai, terus kemudian kebablasan ngegame terus. Nah, itu merupakan orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Nah, yang kelima ialah tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan ya, anak-anak. Ketika bulan Ramadan kita hindari kemaksiatan ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah ya, pahala dilipat gandakan, semua pintu-pintu surga dibuka, kemudian banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, maka kita harus juga menahan diri dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Nah, ada suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtiban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi." Nah, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Nah, innama a'malu binniyat ya, karena segala perbuatan itu digantungkan oleh niat, diawali dengan niat. Ketika niat kita baik hanya menggapai ridho Allah saja, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak ada 5 hal ya. Orang yang merugi di bulan Ramadan yaitu orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, kemudian yang hanya berubah alim atau memperbaiki diri ketika bulan Ramadan saja, kemudian hanya menahan lapar dan dahaga saja, kemudian tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dan tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Fastabiqul khairat, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Rai atas materinya. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada pertanyaan atau tidak tentang materi yang sudah disampaikan? Jika ada bisa langsung ditanyakan di chat. Ini juga merupakan kesempatan bagi kalian, kalau yang mau tanya silakan bisa ditanyakan. Ya. Jika tidak ada, kita lanjut saja. Demikian materi yang sudah disampaikan oleh Bu Rai. Semoga materinya dapat diterima dengan baik. Untuk yang ketinggalan bisa langsung cek ke akun YouTube nanti dari link yang dibagikan oleh Asis atau Arya. Dari Pak Arif atau Bu Nela, apakah ada yang ingin disampaikan? Maaf Pak Arif sama Bu Nela, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, saya menambahkan saja ya, Hani ya. Oh, baik Bu. Nah, anak-anak, tolong ya, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sekolah kita ya, Madhab Ramadan, tolong diikuti dengan baik. Kurma masih 1 kali lagi, besok hari Sabtu minggu depan, tolong diikuti. Kemudian untuk lomba-lomba ya, juga diikuti. Bagi yang kelasnya belum penuh lombanya, misalkan masih ada beberapa lomba yang kosong, dalam artian belum ada peserta, tolong dipenuhi. Ini merupakan untuk buat kalian sendiri, bisa mengasah bakat-bakat kalian, mencari bakat-bakat kalian, dan ini tentunya dapat memberikan keberkahan bagi kalian semua. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, demikian kajian pengantar berbuka yang kami sampaikan hari ini. Jangan lupa mengerjakan link yang sudah dibagikan oleh guru wali kelas. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.